rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya muliakan, para panitra, panitia pelaksana, Bapak dan Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Bunga mawar, bunga melati, harumnya sungguh sangat memikat. Apa kabar Bapak Ibu kita semua sore hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tuan dan puan pergi ke perantauan, janganlah lupa bawa bekalan. Apa tanda kita berkawan? Bila bertemu saling mendoakan. Semoga asbab kita berkumpul di majelis yang mulia ini Allah lapangkan rezeki kita semua, amin. Yang rezekinya masih jauh semoga didekatkan, yang rezekinya masih dikit semoga dibanyakkan, yang rezekinya masih beku semoga segera dicairkan. Semoga kita menjadi abdi negara yang bisa menjadi tauladan tentunya buat masyarakat kita, karena kita adalah garda terdepan membangun bangsa yang kita cintai ini menuju bangsa yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah seorang cendekiawan muslim dari India bernama Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, dalam salah satu esainya Azmatun Hadzal Asril Haqiqiyah, krisis yang paling fundamental yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, beliau menegaskan salah satunya adalah azmatul qudwah, krisis ketauladanan. Tidak bisa kita pungkiri, saat ini ada pemimpin yang tidak bisa menjadi tauladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Ada orang tua yang tidak bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. Ada guru yang tidak bisa digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Dan ada abdi negara yang tidak bisa menjadi tauladan bagi masyarakat yang dilayaninya. Kita cukup prihatin hadirin, diberi amanah untuk menjaga hutan, malah gundulin hutan, ngusir orang hutan. Diberi amanah ngawasin, bahkan bisa memblokir situs judi online, malah buat jalur satelit sendiri untuk membacking situs judi online, untuk menumpuk harta kekayaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, diberi amanah bisa mengelola anggaran, marah kemudian rame-rame melakukan praktek korupsi. Kalau ini kita biarkan, maka lambat laun hadirin, negeri kita ini bisa hancur berantakan. Betul hadirin? Untuk itu hadirin hadirat kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menjadi tauladan bagi masyarakat kita dengan menauladani baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan ini. Maka berdasarkan deskripsi inilah Bapak Ibu Dewan Hakim, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tertarik hati saya untuk menyampaikan sebuah dakwah Al-Quran yang berjudul Ketauladanan Abdi Negara
dalam melayani masyarakat lewat mencontoh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan pokok apa yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa-siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu Dewan Hakim, hadirin hadirat rahimakumullah. Secara global ayat ini menegaskan agar kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Imam Abi Al-Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam Tafsirul Qur'anil Azim beliau menegaskan, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan landasan utama bagi kita semua untuk menauladani baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, dan dalam setiap dimensi kehidupannya. Maka senada dengan hal ini, salah seorang cendekiawan muslim dari Pakistan, Abul A'la Al-Maududi, dalam buku beliau berjudul The Prophet of Islam, beliau mengatakan, he is the only one example where all excellences have been blended in one personality. Bahwa baginda Rasulullah adalah satu-satunya contoh tauladan dalam kehidupan ini yang harus kita contoh agar kita meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap dimensi kehidupan kita. Maka hadirin hadirat, sebagai abdi negara, kita semua harus mencontoh baginda Rasulullah, wabil khusus kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontoh baginda Rasulullah. Insyaallah kita akan bisa menjadi tauladan bagi masyarakat kita, karena kita adalah garda terdepan. Setelah kita mencontoh baginda Rasulullah, kita akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Demikian ini juga dijelaskan oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Bapak Ibu Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Tugas pokok kita sekarang, tugas besar kita sekarang, kita sebagai abdi negara
harus membangun ketauladan, menauladani baginda Rasulullah. Kejujuran baginda Rasulullah harus kita tauladani. Kerendah hatian baginda Rasulullah dalam melayani umatnya, dalam berinteraksi harus kita tauladani, sehingga kita bisa menauladi Nabi Muhammad SAW dan melayani masyarakat kita dengan sepenuh hati dan rendah hati. Saya teringat dengan sebuah syair. Apabila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, belajar ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Belajar ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Semakin tinggi kedudukan pangkat kita, semakin melayani masyarakat kita dengan rendah hati. Semakin kita Allah anugerahkan dengan harta kekayaan, tetap kita melayani masyarakat kita dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, siapakah orang-orang yang bisa melayani sepenuh hati? Siapakah orang-orang yang bisa menauladi baginda Rasulullah? Ayat ini menegaskan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam At-Tafsirul Wajizul Qur'anil Karim yang diterbitkan oleh Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga bisa kita baca dalam Tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab. 3 komitmen yang harus kita bangun. Pertama, yarjullah, hanya senantiasa mengharap rahmat Allah, melayani sepenuh hati, ikhlas karena Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, meyakini bahwa hari pembalasan pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan sebagai abdi negara, khususnya sekecil apapun. Hadirin, dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 78 Allah tegaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau sebesar biji roh, Allah akan kasih balasan. Dan sebaliknya, siapa yang mengerjakan perbuatan kejahatan walau sebesar biji roh, Allah akan memberikan balasan. Maka sebagai abdi negara, kita harus menyadari sekecil apapun yang kita lakukan dalam melayani masyarakat kita di negeri ini, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Hadirkan Allah dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatan kita. Insya Allah kita akan hidup sukses dan bahagia. Negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesuai dengan pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa negeri ini akan kuat dan bisa bertahan 300 tahun lebih apabila pertama, militer kuat, yang kedua, intelijen dan polisi yang kuat, dan yang ketiga, ASN yang berkualitas. Untuk itu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, mari kita tauladani baginda Rasulullah. Insya Allah akan terbangun ketauladan dalam diri, sidik, amanah, tablik, fatonah, jujur, dan sifat-sifat yang baik dari baginda Rasulullah akan kita lahirkan dalam melayani masyarakat kita. Pohon selasih di tepi laman, pohon dadap di tepi pandan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf saya atas segala kekurangan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.